Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan tentang masih statistik ya. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan masalah pemusatan data. Sekarang kita menghitung tentang ukuran penyebaran data. Nah, penyebaran data ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah jangkauan. Yang kedua, jangkauan antar kuartir atau biasa disebut sebagai hamparan. Yang ketiga, simpangan kuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata. Yang kelima, ragam atau varians. Dan yang keenam adalah simpangan baku. Ya. Dan silakan menyimak dengan secara sesama presentasi saya berikut ini. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau rentang, kalau untuk data tunggal adalah selisih antara nilai data yang terbesar dengan nilai data yang terkecil. Ya, jangkauan atau range itu lambangnya R besar, yaitu X maksimum dikurangi X minimum. Ya. Sedangkan untuk di data berkelompok, jangkauan data adalah selisih dari titik tengah. Nah, titik tengah dari kelas yang tertinggi dikurangi dengan titik tengah dari kelas yang terbawah. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas ya, Q3, dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil atau setengah dari hamparan tadi. Yaitu setengah dari H. Singkatannya QD. Setengah dari Q3 dikurangi Q1. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, perhatikan histogram berikut. Ya, yang sumbu Y-nya itu menunjukkan frekuensi, sedangkan sumbu X-nya menunjukkan nilai. Nah, bedanya dengan diagram batang, kalau histogram itu batangnya mepet ya. Jadi kalau kita lihat di bawahnya ada bilangan desimal 79,5, 83,5. Itu berarti titik bawah yang ditulisnya itu. Jadi 79,5 adalah tepi bawah kelas pertama. Nah, tepi atas kelas pertama itu 83,5. Itu merupakan titik bawah kelas kedua, begitu. Kemudian tepi atas kelas kedua adalah 87,5. Itu merupakan tepi bawah kelas ketiga. Makanya di situ bentuk batangnya itu dimepetin karena ada nilai yang sama untuk tepi atas kelas sebelumnya dengan tepi bawah kelas sesudahnya gitu. Nah, kita harus buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Yang sebelah kanan itu tabel itu merupakan bentuk lain dari histogram yang sudah disusun dalam bentuk tabel, sehingga kelas yang pertama yang tepi bawahnya 79,5 dengan tepi atas 83,5 itu kan tepi, sedangkan batas bawah untuk kelas berikut, kelas pertama itu adalah 80 sampai 83. Jadi kelas pertama adanya di antara tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, kalau kelas berikutnya itu berarti tidak boleh 83 lagi, tidak diambil juga 83,5, tapi 84. Sampai di bawah dari 87,5, berarti 87. Kelas yang ketiga berarti setelah 87,5 itu berarti 88. Kemudian sebelum 91,5, 91. Jadi di situ lihat, perhatikan kelasnya yang kita udah bentuk dalam tabel distribusi. Itu adalah 80 sampai 83. 84 sampai 87, 88 sampai 91,
92 sampai 95, 96 sampai 99, 100 sampai 103, dan yang terakhir ada 104 sampai 107. Ya, kalau kita perhatikan di tabel histogram itu 107,5 ya, itu berarti tepi atas kelas terakhir. Sedangkan batas atasnya 107. Jadi bisa bedakan antara tepi sama batas ya. Nah, untuk kelas pertama frekuensinya 5. Ya, sesuai dengan garis yang mengarah ke frekuensi, garis terputus-putus dilihat dari soal. Kemudian kelas kedua itu 6 frekuensinya, kelas ketiga 4, kelas kelima kelas keempat itu 8, kelas kelima 10, kelas keenam 4, dan kelas ketujuh 10. Kemudian kita buat seperti tadi, kalau kita mau cari jangkauan antar kuartil, ya, hamparan begitu, dari titik tengah ya, kalau tabelnya dalam bentuk data kelompok. Maka titik tengah dari kelas yang pertama, 80 sampai 83, ada berapa nilai itu? 80, 81, 82, 83, ada 4 ya. Titik tengahnya di mana? Titik tengahnya ternyata ada di antara 81 dengan 82. Nah, jumlahkan bagi 2, 81,5. Terus kita lihat panjang kelasnya. 80 sampai 83 itu kan ada 4 ya, panjang kelasnya 4. Maka titik tengahnya yang berikutnya juga kalian nggak usah repot-repot, hitung aja, tinggal ditambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu. Nah, itu titik tengah itu biasanya tidak ada dalam soal ya, kalian lengkapi tabelnya sendiri. Kemudian yang paling kanan dari tabel itu kolom frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti frekuensi yang dijumlahkan dari frekuensi sebelumnya. Jadi kelas pertama kan frekuensinya masih 5 ya. Nah, kelas kedua berarti frekuensi kumulatifnya adalah 5 tambah 6, karena frekuensi kelas kedua 6 ya. Jadi 11. Kemudian kelas ketiga frekuensinya 4, maka frekuensi kumulatif kelas ketiga adalah 11 tambah 4, 15. Dan 15 tambah 8, 23. 23 tambah 10, 33. 33 tambah 4, 37. 37 tambah 10, 47. Ya, ini datanya tanggung ya, 47 ya. Nah, berarti nanti untuk mencari jangkauan antar kuartil seperti yang diminta soal, kita lihat slide yang sebelumnya tentang menghitung jangkauan antar kuartil data kelompok. Ya, makanya itu harus ada kumulatif. Kita masukkan seperti mencari Q3 dan Q1 itu dengan menggunakan kuartil. Seperti waktu kita bahas di pemusatan data. Ya, rumusnya pakai yang itu. Boleh dicoba sendiri. Silakan. Sekarang kalau kita mau menghitung simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata atau disingkat SR adalah jumlah harga mutlak selisih dari nilai data yang XI dengan nilai rata-rata. Kemudian dibagi oleh banyaknya data. Atau bila datanya sebanyak N, maka rumusnya menjadi SR sama dengan notasi sigma dari selisih ya. XI dikurangi X bar, di mana I-nya mulai dari 1 sampai ke N. Kemudian selisih tadi dijumlahkan ya. Jadi selisih nilai pertama dengan rata-ratanya, terus ditambah dengan selisih antara nilai kedua dengan rata-ratanya, tambah dengan selisih nilai ketiga dengan rata-ratanya gitu. Kemudian dibagi dengan jumlahnya. Nah, itu untuk data tunggal. Nah, apabila ada nilai yang sama atau frekuensi yang sama, maka SR bisa dicari dengan itu. Frekuensi kali selisihnya. Kemudian dijumlahkan dari 1 sampai ke N dibagi N. Nah, di sini kalau jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, gitu. Ada yang 2, ada yang 3, gitu, lebih dari 1. Sedangkan untuk menghitung simpangan data kelompok, ya, sama seperti data tunggal yang ada frekuensi yang sama ya, tapi itu hitungannya dari kelas. Jadi
SI ini di sini adalah titik tengah dari setiap kelas. Gitu ya. Jadi kan dihitung dulu rata-ratanya. Ya, rata-ratanya dihitung dari mana? Dari perkalian frekuensi kali dengan SI atau titik tengah ya. Kemudian dijumlahkan. Gitu. Dapatkan nanti rata-ratanya. Nah, sekarang dari rata-rata itu selisihnya dengan titik tengah gitu. Kemudian dikalikan dengan frekuensi di kelas ya, kalau F kelas 1 ya I-nya diganti dengan 1 gitu. Kemudian kalau di data tunggal dibagi dengan N, banyaknya data, ini juga simpangan data untuk data kelompok juga dibagi dengan banyaknya frekuensi. Total semua frekuensinya dari yang pertama sampai yang terakhir gitu ya. Nah, untuk contoh soal berikut ini, datanya udah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Lihat ini nilainya adalah berat badan dalam satuan kilogram. Jadi ada yang berat badannya 50 sampai 54, itu ada 3 orang. Yang 55 sampai 59, 4 orang. Yang 60 sampai 64, 5 orang. Yang 65 sampai 69, 2 orang. Yang 70 sampai 74, 2 orang. Terakhir 75 sampai 79, 4 orang. Nah, soal tuh biasanya cuma dikasih itu aja. Tapi kalau suruh menghitung simpangan rata-rata dari data tersebut, lihat sebelah kanan orang itu ya. Itu jawabannya. Jadi, walaupun cuma 2 kolom, kita harus kembangkan. Ya. Kita kembangkan. Yang pertama adalah jumlah frekuensinya harus kita jumlahkan. Ya. Di frekuensi itu tambahkan baris terakhir jumlah frekuensi 20. Ya, mudah-mudahan nggak salah hitung. Kemudian XI-nya dari 55 ke 54 ada berapa? Ada 5 ya, jangan salah itu 50, dihitung 50, 51, 52, 53, 54 itu ada 5. Nah, titik tengahnya dari kelas tersebut adalah 50 sampai 54, titik tengahnya adalah 52 ya. Ya. Nah, untuk titik tengah dari kelas kedua ya, karena tadi panjang kelasnya 5, jadi tinggal tambah 5, jadi 57. Kemudian 62, 67, 72, 77. Nah, kolom ketiga, itu perhatikan kalau di layar tulisnya FI kali itu ya, kali XI. Betulnya nggak usah tanda kali, titik aja cukup. Nah, itu FI kali XI, berarti 3 kali 52, 156, ya 156. Yang kedua, 4 kali 57, 228. Gitu, dikalikan, kalikan semua. Kemudian jumlah dari FI kali XI, itu di paling bawah, itu 1300. Nah, sampai situ kita bisa menghitung rata-ratanya. Ya, di bawah tabel, rata-ratanya adalah penjumlahan dari perkalian FI kali X dibagi dengan banyaknya F ya. 1300 dibagi 20 dapat 65. Itu rata-ratanya. Nah, kemudian carilah selisih dari masing-masing kelas dengan rata-ratanya. Digunakan absolut ya, atau mutlak. Jadi tidak pakai negatif. Selisih berarti yang besar kurang yang tinggi. Misalkan, karena ratanya 65, berarti XI kurang X bar itu berarti selisih 65 dan 52 ya, 13. Yang 57 berarti 65 kurang 57. Yang 62 berarti 65 kurang 6, 65 kurang 62, 3. Yang 67 nah berarti dibalik, 67 kurang 65. Ya. Boleh sih 65 kurang 67 tapi ambil mutlaknya ya. Kemudian 72 kurang 65, 7, 77 kurang 65, 12. Nah, itu nggak perlu dijumlahkan, karena bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah perkalian selisih tadi dari tiap kelasnya dikalikan dengan frekuensinya. Maka ada kolom yang ke-6 ya,
yaitu FI kali selisih antara XI dengan X bar atau dengan rata-ratanya. Jadi 3 kali 13, 39, 4 kali 8, 32, 5 kali 3, 15. Gitu seterusnya. Nah, yang dibutuhkan adalah jumlahnya, jumlah dari perkalian FI dengan selisih XI dan X bar. Ya. Ya, kalau rumusnya Anda lihat di situ, SR sama dengan jumlah dari FI kali XI kurang X bar, mulai I-nya 1 sampai ke 6 ya, karena semuanya ada 6 kelas, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi, ya, ada 20. Jadi SR-nya adalah 152 ya, 152 dibagi 20 atau 7,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7,6 kilogram. Sekarang kita akan mencari ragam atau varian. Untuk data tunggal, ragam atau varian yang lambangnya adalah S kuadrat, rumusnya sebagai berikut. S kuadrat sama dengan ya, data pertama dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, setelah dikurangi kemudian dikuadratkan. Ditambah dengan data kedua dikurangi rata-ratanya. Dikuadratkan. Ditambah dengan data ketiga dikurangi rata-ratanya. Ya, kemudian dikuadratkan. Jadi kalau hasilnya negatif, dikuadratkan tetap positif. Ya, itu dari yang pertama sampai ke yang ke N. Dibagi dengan N atau banyaknya data. Nah, kalau ada yang sama, ya dikalikan dengan yang sama itu ada berapa? Berarti ada frekuensi ya. Nah, itu berlaku juga untuk data kelompok. Nah, kalau data kelompok di sini, varian atau ragam yang lambangnya S kuadrat adalah jumlah FI kali XI atau titik tengah dengan rata-rata dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dulu, baru dikalikan dengan frekuensinya. Gitu. Bukan frekuensinya dikalikan dengan selisihnya, kemudian dikuadratkan. Bukan, tapi selisihnya dulu dikuadratkan, baru dikalikan dengan frekuensinya. Nah, itu berlaku untuk masing-masing kelas. Frekuensinya berapa, kemudian titik tengah dengan rata-ratanya, selisihnya dikuadratkan, baru dikalikan dengan frekuensinya. Dijumlahkan itu sampai ke data yang terakhir. Nah, jumlahnya dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat nanti di contoh soal ya. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung ragam ya. Perhatikan data berikut dalam distribusi kelompok, yaitu tinggi menara. Satuannya meter. Dari kelas yang pertama ialah 19 sampai 21 meter. Frekuensinya itu ditulisnya banyak menara ya, berarti di situ frekuensinya 9. Kemudian 9 menara ya. Kemudian yang 22 sampai 24 ada 4 menara. 25 sampai 27 5 menara. Dan kelas yang terakhir 28 sampai 30 itu 2 menara. Ini diminta mencari banyaknya ragam dari data tersebut. Ya. Seperti biasa kita lihat jawabannya sebelah kanan itu ada tabel distribusinya ditambah ya kolomnya. Dari soal kan cuma ada tinggi sama frekuensi, ada nilai dan frekuensi, kemudian kita cari titik tengahnya. Kalau 19 sampai 21 itu berarti titik tengahnya 20 karena hanya ada 3 ya, 19 sampai 21. Di tengah-tengahnya persis. Kemudian karena banyak kelasnya 3, kita tinggal tambahkan 3 aja. 20, 23, 26, 29. Nah, banyaknya frekuensi kita hitung dulu. 20 ya. Nah, kemudian perkalian antara FI dengan SI. Ya, frekuensi kelas pertama dengan titik tengahnya. Yang pertama adalah 9 kali 20, 180.
Kemudian 4 kali 23, 92. 5 kali 26, 130. 2 kali 29, 58. Jumlah perkalian antara FI dengan SI adalah 460. Sehingga rata-ratanya menjadi 460 dibagi 20, 23 ya. Nah, kemudian seperti kita mencari simpangan rata-rata, kita cari selisih dari masing-masing frekuensi. Maaf, dari masing-masing titik tengah dengan rata-ratanya. Jadi kalau rata-ratanya itu 23, sedangkan titik tengahnya 20, berarti di situ 20 kurang 23 menjadi minus 3 ya. Nah, tapi minus 3-nya nanti harusnya kolomnya ada lagi kolom yang dikuadratkan. Ya, jadi di antara SI kurang X bar dengan FI kali SI kurang X bar dikuadratkan ada kolom yang SI kurang X bar dikuadratkan. Jadi kalaupun minusnya hasilnya minus, yaitu minus 3 dikuadratkan jadi 9. Dikalikan sama F-nya menjadi 9 kali 9, 81. Nah, situ ya, lihat kolom paling kanan jadi 81 di kelas pertama. Nah, di kelas kedua, karena titik tengahnya 23 dan rata-ratanya juga 23, maka selisihnya tidak ada ya, 0. Dikalikan dengan F, ya 0, dikuadratkan juga 0. Kemudian, kalau yang kelas ketiga, titik tengahnya 26, berarti selisihnya 3 ya. Kalikan 3, 3 dikuadratkan jadi 9, dikalikan 5 jadi 45. Gitu. Kemudian yang 29 kurangin 23, 6. Kuadratkan 36 kali 2, 72. Sehingga kita lihat penjumlahan dari FI kali SI kurang S bar dikuadratkan adalah 198. Nah, maka di sini kita lihat S kuadrat. Perhatikan S kuadrat atau ragamnya adalah tinggal 198 dibagi 29,9. Ya, 9,9. Jadi ragam dari data. Nah, tadi adalah sebesar 9,9 meter. Nah, terakhir kita lihat tentang simpangan baku. Ya, simpangan baku atau lambangnya S. Simpangan baku disebut juga sebagai deviasi standar atau standar deviasi yang biasa disingkat SD gitu. Nah, di dalam kali ini kita singkat saja simpangan baku itu S. Nah, apa hubungannya sama ragam? Tadi ragam adalah S kuadrat, sedangkan simpangan baku S. Jadi S itu adalah akar dari S kuadrat kan? Jadi simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Jadi lebih mudah mencari ragamnya dulu baru simpangan baku. Ya. Nah, rumus dari ragam kan tadi udah ada ya. Dimasukkan ke akarnya. Nah, dapatlah simpangan bakunya. Ya, rumus seperti di layar. Untuk data kelompok juga seperti itu ya. Ada FI kali X1 kurang X bar kuadrat, kemudian dibagi dengan jumlah F, kemudian diakarkan. Itulah S. Jadi mencari S yang mudah adalah dengan cara mencari ragam dulu, kemudian ragam itu diakarkan, maka dapatlah S-nya atau simpangan bakunya. Nah, untuk contoh soal 4 ini, yang terakhir ya, datanya juga dalam bentuk histogram. Tapi tolong perhatikan itu di bawah itu kan ada selang waktu atau menit ya, itu nilai. Nah, nilai itu ada tulisan 31 sampai 35, 36 sampai 40. Jadi, itu adalah panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya. Kalau di soal pertama kan yang ditulis titik, bukan titik ya, tepi bawahnya. Kalau ini udah nggak ditulis tepi bawah atau tepi atas, tetapi udah dalam kelasnya. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, bentuk histogram ini Anda rubah dulu ke dalam bentuk
tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Jadi ada nilainya, yang menit tadi diambil sebagai nilai, kemudian ada frekuensi di kolom kedua, kemudian ada titik tengahnya, ada dari titik tengah dengan frekuensi dapat nanti rata-ratanya, kemudian dibuat lagi selisihnya ya, selisih kelas titik tengah kelas pertama dengan rata-ratanya gitu. Nanti dari situ kalian bisa cari apa? Simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan baku cari dulu apa? Ragamnya, berarti X1 dikurangi dengan X bar tadi dikuadratkan dulu, kemudian dikalikan F1. Gitu ya. Terus nanti dicarilah penjumlahan antara penjumlahan dari F yang pertama dikalikan dengan selisih X1 dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, itu dalam satu kolom. Terus kemudian dijumlahkan, lalu dibagikan. Itu dapat apa? Dapat ragam. Kemudian simpangan bakunya dari mana? Dari ragam yang diakarkan. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti Anda kerjakan soalnya di Google Classroom ya. Saya tulis di Google Classroom itu buat latihan aja, itu ditulis jawaban singkatnya saja ya, supaya nanti bisa langsung dinilai oleh Google Classroom-nya. Oke, demikian materi terakhir tentang statistika. Jadi bagian pertama tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang. Kemudian yang kedua tentang pemusatan data. Yang ketiga tentang penyebaran data, gitu ya. Nah, nanti ulangannya itu akan saya minta dibuat dalam bentuk tabel yang panjang ya. Jadi nanti saya cuma beri histogramnya saja, terus kalian buat tabel distribusinya lengkap. Karena nanti yang di sana ada beberapa item ya, kurang lebih ada 7 sampai 8 item, yaitu mencari rata-rata, mencari kuartil 1, kuartil 2, modus, median, terus kemudian mencari simpangan baku, kemudian cari simpangan rata-rata, terus jangkauan antar kuartil, ya ragam, semua nanti itemnya akan ditanyakan pada PH di minggu depan ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.